Di Singapura Travel Vlog saya 2023 kali ini, saya berkunjung ke salah satu objek yang lumayan populer yaitu Jewel at Changi International Airport di Singapura. Nah, ini adalah perjalanan saya masih melanjutkan yang ke Singapura di September 2023. Selamat menonton! Kebetulan ini adalah perjalanan bisnis trip lalu dilanjutkan dengan personal trip. Saya berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 dan ini adalah perjalanan pertama saya kali berangkat setelah COVID-19 pandemi berakhir. Kebetulan saya dapat kesempatan untuk naik pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta ke Singapura. Ini perjalanan saya ke Singapura pertama kali menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Biasanya saya naik maskapai budget airline yang lainnya. Nah, penasaran dengan bagian dalam kamar mandi atau toilet pesawat? Ini saya sajikan bagian dalam dari toilet pesawat Garuda Indonesia. Lumayan cukup bagus ya, ada air panas, ada air dinginnya, tisu, lotion, kemudian juga ada tempat untuk popok bayi juga, dan juga area toiletnya di flush ketika ditutup, jadi cukup bersih dan nyaman. Sambil menunggu take off, saya videoin nih buat teman-teman di bagian dalam pesawat Garuda Indonesia ya. Tempat duduknya adalah 2, 3, 2. Jadi pesawatnya cukup besar dan di dalamnya juga disediakan layar sentuh, terdapat untuk mendengarkan musik, menonton film. Jadi teman-teman gak bosan, termasuk main game juga bisa. Selain menggunakan layar sentuh, disediakan juga remote control yang ada kabelnya di sini untuk mempermudahkan kalau main game atau volume, memindahkan channel. Jadi teman-teman bisa lebih nyaman lah untuk bermain game di sini. Nah, diberikan juga headset ya, bukan earphone. Jadi lebih nyaman di telinga dan juga ada colokannya ya. Ini nggak bisa teman-teman bawa dan gunakan di luar pesawat karena ujung audio jacknya ada 2. Ini saya kebetulan sempat foto bagaimana sih situasi di luar jendela pesawat menghadap ke sayap dan juga ke langit. Selain berfungsi sebagai arena hiburan di waktu menunggu sampai ke tujuan, monitor ini juga memberikan informasi mengenai waktu ya yang ada di Jakarta maupun di Singapura dan estimasi tiba, kecepatan, arah angin dan sebagainya. Nah, ada juga peta ya dari dunia dan rute penerbangan yang bisa kita lihat dari Jakarta ke Singapura. Ini ketika belum berangkat. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya bagaimana rute pesawat dari Jakarta ke Singapura. Bentuknya tidak garis lurus, tentu melengkung karena dia mengikuti bentuk permukaan bumi. Kurang lebih perjalanan Jakarta ke Singapura memakan waktu 1 jam 45 menit. Nah, dari sini monitor ini teman-teman bisa monitor, lihat ketinggian, kecepatan gitu kan, dan berapa lama lagi untuk tiba di tujuan. Tentu Jakarta Singapura memiliki time difference dan nanti akan dikurangi 1 jam. Nah, karena kebetulan saya udah pre-book meal yang low fat, low cholesterol, jadi saya diberikan lebih dulu dibandingkan dengan penumpang lainnya. Isinya apa? Ada salmon, kentang, tomat, bayam, roti, kemudian ada buah-buah potong, semangka, melon, yogurt, dan air putih. Gitu. Jadi teman-teman bisa pilih kalau memang teman-teman alergi atau vegetarian atau diet rendah kolesterol atau lemak, bisa pre-book ya ketika memilih makanan sebelum check-in. Akhirnya tiba juga di Bandara Changi International di Singapura. Nah, ini pemandangan ketika kita keluar dari pesawat. Nah, seperti biasa nanti kita harus menuju dulu ke imigrasi dan mengambil bagasi ya sebelum nanti akhirnya kita bisa keluar.
Namun kali ini saya nggak mau buru-buru keluar dari airport, dari Changi Airport, karena akan saya berkunjung ke Jewel Changi Airport gitu kan. Ini adalah suatu atraksi yang baru menurut saya, yang sebelumnya saya cuma hanya lihat sekilas, dan saya kali ini mau kunjungi, masuk ke dalamnya, melihat The Rain Vortex ya. Katanya itu adalah air terjun indoor tertinggi di dunia. Nah, saya tiba di Changi Airport Terminal 3. Cukup mewah, bersih ya, dibandingkan dengan terminal-terminal terdahulunya. Tidak lama-lama, saya langsung cari petunjuk arah ke Jewel. Nah, petunjuk di Changi Airport itu sangat jelas, jadi arah-arah yang kita tuju bisa kelihatan, menuju ke kota, menuju ke Jewel, menuju ke restoran or shops. Nah, ini saya udah lihat ke arah Jewel. Nah, itu ada tulisannya warna putih Jewel. Nah, di kiri kanannya itu adalah shops, restoran, tempat buat makan gitu. Jadi teman-teman kalau yang lapar dan sebagainya bisa berhenti sejenak di sini untuk isi perut dulu. Dan jangan lupa di Changi International Airport ini ya, untuk refill air botol itu gratis. Jadi teman-teman bisa cari dispenser untuk isi menggunakan tap water. Nah, di sini juga ada ATM, OCBC, DBS, dan UOB yang ada di mana-mana. Ketika itu saya sampai masih pagi ya, kalau nggak salah sekitar jam 11 pagi dan belum terlalu lapar karena di pesawat tadi udah dikasih makan, jadi saya memutuskan untuk berkunjung dulu ke Jewel. Nah, ini menuju ke Jewel itu adalah kita menggunakan semacam skybridge atau terowongan ya, jembatan dari Terminal 3. Nah, ini kita bisa lihat terowongannya cukup bagus ya, bentuknya seperti setengah lingkaran tube, dan di situ ada eskalator yang horizontal. Jadi teman-teman nggak perlu takut dan capek kalau bawa barang banyak sehingga harus jalan kaki terus. Bisa menggunakan eskalator datar ini. Nah, di kiri kanannya ada jendela yang cukup luas, bisa melihat pemandangan dari Changi Airport. Nah, nanti setelah melihat di Jewel, kemudian kita ambil foto-foto sedikit, dan nanti saya akan menuju ke staff kantin yang ada di Terminal 1. Dulu saya mungkin sekitar 15 tahun yang lalu pernah ke Changi Airport dan berkunjung ke staff kantin itu. Nah, ini pemandangan dari salah satu spot jendela di Skybridge-nya adalah tower yang ikonik banget ya, yang ada di Changi Airport. Jadi itu adalah tower pemantau yang bentuknya di atasnya ada seperti bola putih dan juga tower. Nah, akhirnya tibalah kita di Jewel Changi Airport. Jadi bentuknya itu seperti dome, seperti greenhouse yang bentuknya melingkar, setengah lingkaran, dan di bagian tengahnya itu ada lubang dan ada waterfallnya ya. Jadi air terjun indoor tertinggi gitu. Katanya sih ini adalah air terjun indoor tertinggi sedunia dengan ketinggian 40 meter. Nah, ini disebutnya sebagai HSBC Rain Vortex karena sponsored by HSBC. Kali itu saya mencoba beraksi seperti seorang turis, jadi saya foto selfie karena saya berkunjung sendiri. Nah, tingginya air terjun seperti saya katakan adalah 40 meter dan di sekitarnya itu adalah seperti hutan buatan ya. Jadi banyak pepohonan, semak-semak, tanaman di sekitar dari HSBC Rain Vortex tersebut, dan ada beberapa level yang kita bisa jelajahi melihat air terjun itu dari beberapa ketinggian berbeda. Saya sih merasa berada di dalam observatorium di film Jurassic Park ya. Nah, selain atraksi dari air terjun indoor tertinggi di dunia tersebut, yang bisa kita lihat di sini adalah Shiseido Forest Valley atau hutan buatan indoor juga ya di sekitar dari HSBC Rain Vortex tersebut. Cukup terawat, terjaga ya, dan penerangan cahaya mataharinya itu matahari langsung ya dari cahaya jendela. Nah, di tengahnya itu kadang suka lewat Skytrain antar terminal. Nah, teman-teman kalau naik Skytrainnya juga bisa menikmati pemandangan dari air terjun tersebut dari dekat. Mungkin nanti kalau malam juga ada cahaya yang bermain-main lampu sehingga menunjukkan yang lebih bagus lagi pertunjukannya.
Nah, sebagai info saja buat teman-teman bahwa masuk ke Jewel Changi Airport ini adalah gratis ya. Jadi teman-teman bisa free kapan aja masuk ke sini ketika mau take off ataupun landing di Changi Airport bisa berkunjung ke sini. Selain melihat hutan buatan ini dan juga air terjun, di sekitar itu ada mall gitu, tempat adanya stores, kemudian ada juga restoran. Jadi teman-teman juga bisa berkunjung ke situ. Nah, saya setelah puas mengunjungi Jewel Changi Airport, saya akan menuju ke Terminal 1 ke staf kantin menggunakan Skytrain. Nah, ini adalah kondisi di bagian dalam Skytrain Changi Airport. Nah, ini di Bandara Soekarno-Hatta juga udah punya ya yang seperti ini. Bisa berkeliling Terminal 1, 2, dan 3 di Soekarno-Hatta International Airport. Nah, ini bentuk dari Jewel Changi Airport dari luar, bentuknya itu bundar ya, setengah lingkaran gitu, dan semuanya terdiri dari kaca-kaca. Oke, bye-bye Jewel. Nah, saatnya kita beralih ke Terminal 1 Changi International Airport dan menuju ke staff kantin. Nah, ini ada tulisannya ya teman-teman, staff kantin. Nanti di akhir saya akan tunjukkan lokasi tepatnya di mana. Nah, itu ada tulisannya dan kita bisa langsung turun ke situ dan menuju ke staff kantin. Mengapa saya pilih untuk makan di staff kantin? Tentu karena pertama, harganya lebih murah ya. Kedua, pilihannya lebih banyak. Dan juga ketiga adalah saya mau makan benar-benar yang khas di Singapura, bukan yang cita rasa restoran internasional. Nah, ini adalah kondisi dari staf kantin ketika jam makan siang sekitar jam 12 siang ketika itu. Cukup penuh dengan berbagai karyawan yang kerja di Changi Airport. Nah, tentu saja makanan pertama yang saya santap untuk saya makan adalah Hainan Chicken Rice, yaitu adalah nasi Hainan dengan ayam dan juga ini karena set diberikan juga pakcoy dan juga supnya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali ke Singapura, rasanya akan sedikit hambar ya karena katanya di Singapura tuh ada penerapan aturan dari pemerintah bahwa rasa yang disajikan di makanan itu tidak boleh terlalu asin, tidak boleh terlalu manis gitu. Jadi supaya membawa kesehatan buat masyarakat Singapura. Porsinya cukup besar dan saya cukup kenyang. Nah, ini saya beritahu di mana sih lokasi staf kantinnya, yaitu di Terminal 1 dekat counter nomor 13 dan nanti di situ ada arahannya dan teman-teman bisa menggunakan lift ya ataupun tangga menuju ke staf kantin di situ. Jadi teman-teman gak usah takut ketika jalan-jalan on budget ke Singapura bisa makan di staf kantin Changi International Airport. Oke, sekian video saya kali ini. Jalan-jalan ke Jewel Changi Airport dan juga ke staf kantin Terminal 1. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye-bye.